Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Saudaraku muslimin rahimakumullah. Kali ini kita mau bicara tentang orang yang kawin lari. Ini banyak guys. Masa pacaran, tak bagaimana si cewek dibawa lari. Kawin lari istilahnya. Jadi kawin sambil lari-lari. Nah, nggak begitu guys ya. Kawin lari itu artinya sedang masa pacaran dibawa lari sama pacarnya. Itu istilah pertama tentang kawin lari. Yang kedua, sedang dalam proses ijab kabul dibawa lari guys. Proses ijab kabul mungkin belum mulai, mungkin sedang terlaksana ijab kabul, tiba-tiba dia datang lalu dibawa lari, dan boleh jadi pasca ijab kabul entah berapa 2-3 jam sesudah itu dibawa lari. Dan ada juga pada masa pesta guys, diboyong saja begitu, jadi rusuh. Ada nggak saat hari ini dia pesta, malamnya nggak sempat menikmati malam pertama berbulan madu di lokasi pesta, ada besoknya. Ini yang saya ceritakan guys. Saya nggak mau lah bahwa yang saya ceritakan ini saya katakan kawan saya atau tetangga saya, ya. Karena itu apa saya katakan begitu? Kalau ternyata, mohon maaf ya, ternyata kawan Anda juga ada yang seperti itu, tetangga ada, jangan-jangan ada keluarga Anda yang seperti itu. Jadi kan nggak ada gunanya juga saya katakan kan. Apa nilai lebihnya kan nggak ada. Jadi kita bicara konten yang lurus aja. Jadi guys, begitu ya. Kawin lari, dibawa kawin ke suatu tempat di mana hal ini tidak diridhoi oleh orang tua mempelai, ya kan? Karena itu kan tentu suatu perbuatan yang sangat memalukan dan memilukan ya. Bagaimana memilukannya? Ya tentu saja sakit hati kan, ya kan, malu kan. Sakit hati kan, orang tuanya kok begini perbuatannya, dan kemudian malu. Jadi malu dan pilu. Oke guys, jika terjadi hal yang demikian terhadap keluarga kita atau kita melihat seperti itu, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan? Maka yang pertama dilakukan itu sebenarnya pertama dari awal-awal anak-anak kita harus kita didik dengan baik dan benar. Jadi nggak cukup baik aja. Kalau baik kan persepsi kita mengatakan baik, orang lain itu belum tentu mengatakan baik, karena setiap orang punya pandangan masing-masing tentang kebaikan itu. Kalau kebenaran nggak bisa guys, pandangan dia begini, oh ini yang benar, pandangan ini begini yang benar, nggak bisa. Jadi kalau begitu pandangan siapa? Pandangan Tuhan, nilai-nilai keagamaan, bukan adat, bukan budaya, bukan nilai-nilai kemasyarakatan yang benar. Adat, budaya, kemasyarakatan, tradisi itu diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya saya membuat tradisi di daerah ini, misalnya senang membuat acara haul misalnya. Haul itu hari ulang tahun gitu ya. Ya udah, kan belum tentu orang juga senang. Yang melaksanakan juga cuma saya kan. Kalau saya nggak buat, orang lain nggak datang. Tapi itu menjadi tradisi keluarga saya. Jadi apa yang saya buat belum tentu orang lain juga setuju. Tapi ketika diundang dia datang. Kenapa? Makan-makan. Ya kan? Jamuan laut. Jamuan laut itu kan tradisi. Ya, ritual-ritual yang berangkat dari budaya masyarakat. Menurut dia itu benar, itu bagus. Tapi kebenaran dia punya itu tidak mutlak. Jadi kebenaran yang mutlak, hakiki, yang sebenar-benarnya benar, itu adalah punya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu dari sisi Allah. Kamu tidak boleh ragu atas kebenaran yang datang dari sisi Allah itu. Karena mutlak dia bersifat universal. Universal. Arti universal itu apa? Kalau kau katakan itu benar, si B pun mengatakan benar, seluruh dunia mengatakan benar. Nggak akan ada orang berselisih tentang itu. 2 tambah 2 dalam kaedah pelajaran matematika pasti 4 guys. 1 tambah 1 pasti 2, nggak akan 11. Semua orang setuju, eksak, ya kan? Tapi ada juga orang nggak setuju. Oh, itu persoalan dia tidak beriman. Tapi kalau dia dia berani, dia gentle, dia rasional, ayo kita
melakukan riset tentang nilai-nilai tadi. Misalnya pacaran haram dalam Islam, kan gitu ya. Ayo kita lihat nilai-nilainya, kenapa Islam mengharamkan pacaran, ya kan? Dengan dalil wala taqrabuz zina, jangan kamu sekali-kali mendekati zina, dan pacaran itu bagian daripada cara-cara untuk mendekati perbuatan perzinahan. Ayo kita kaji, karena menurut Anda kan apa salahnya pacaran? Baik kok, saya dulu pacaran juga, sekarang sudah kawin gak ada apa-apa. Oke, karena ayo kita uji. Nanti kita lihat Anda yang benar atau agama yang benar. Seperti itu kira-kira. Ini dalam sosial ya. Nah, bagaimana menurut Pancasila? Ya, Pancasila akan melihat aspek yang bersudut pandang dari nilai agama juga. Apakah pacaran itu beradab atau tidak beradab? Nanti dikaitkan dengan sila 1, sila ketuhanan yang Maha Esa, yang berbasis agama. Apa pandangan agama, hukum agama terhadap hal ini? Gitu guys. Nah, jadi guys, terhadap kasus yang demikian ini, ya, orang yang kawin lari, itu pertama tadi, anak harus disiapkan dengan pendidikan agama. Jadi itu dimulai dari kepala keluarga. Ayahnya, ibunya harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, karena omongan orang tua ini bisa batal dengan perbuatan orang tuanya yang bertentangan dengan omongannya sendiri. Jadi nasihat perlu melalui omongan lisan, tapi perbuatan sebagai contoh langsung itu juga perlu. Tidak boleh saling bertentangan. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan, contoh kebaikan itu apa? Lakukan. Kalau kita katakan ini benar, dalam perspektif perbuatan, tunjukkan bahwa inilah kebenaran dan kebaikan itu. Ya kan? Kalau berbagi itu baik, tunjukkan bahwa kita kalau punya uang kita berbagi. Nggak bisa berbagi dengan uang, berbagi dengan pikiran. Nggak bisa berbagi dengan pikiran, dengan tenaga, dengan waktu, ikut gotong royong, dan lain sebagainya. Seperti itu guys. Jadi kita berikan contoh. Jadi berikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, ya, yang semuanya harus berbasis agama, ya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang kedua, ya, buatlah tradisi-tradisi yang baik di dalam keluarga, dalam lingkungan bermasyarakat. Yang ketiga, daerah itu selain harus mempunyai tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau macam di Indonesia, bahkan di luar negeri juga ada kan, itu kan ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah itu buat peraturan-peraturan, ya kan, wali kota, bupati, gubernur, sampai negara, presiden, DPR, itu bikin peraturan, ya kan, bikin undang-undang, bikin hukum, ya, yang mengatur tentang bagaimana agar masyarakat itu hidup berbudaya dengan budaya yang baik dan benar, ya kan, sehingga tidak ada orang yang hedon. Nah, hedon ini melakukan sesuatu yang bersifat pragmatis, artinya instan, dia mau cepat berhasil, mau cepat enaknya aja, tidak memikirkan bahwa nanti ada risiko, bahwa nanti itu berdosa, bahwa nanti ada nilai-nilai moral yang dilanggar, bahwa nanti kalau dilakukan, ya nanti hamil bagaimana, kalau hamil bagaimana, lalu anaknya keluar, apakah digugurkan, apa dibuang ke got, apa dibunuh. Nah, ini kan nggak benar kan, membunuh manusia. Nah ini guys ya, jadi kawin lari itu ternyata beresiko, dan itu bukan tradisi dan budaya kita, dan itu dimanapun pasti ditolak, ya, karena itu mempermalukan juga. Kalau misal terjadi pada suatu suku adat tertentu, itu pasti memalukan ketua adat. Apalagi dalam agama yang memang bersumber dari Tuhan, pasti Tuhan tidak menginginkan hal yang demikian. Jadi guys, jangan kawin lari. Pesan saya, jangan kawin lari, ya. Hiduplah secara normal, ya. Anda bayangkan jika itu terjadi, misalnya Anda punya anak, suatu ketika Anda ternyata menjadi orang tua, punya istri, punya anak, punya keluarga. Bagaimana Anda dulunya kawin lari, lalu kemudian anak Anda nanti dibawa orang kawin lari? Apakah Anda akan mengatakan, gak apa-apalah, aku juga dulu ngajak kau lari kawin juga, maka ini, ya ini kan kehidupan yang tidak normal. Mana bisa kita biarkan kehidupan yang seperti ini? Ya kan guys? Nah, oleh sebab itu tidak boleh terjadi. Maka harus kita jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, jaga bangsa dan negara kita dengan nilai-nilai moral Pancasila berbasis agama. Dengan nilai-nilai agama dan tetap menghormati adat budaya dan Pancasila. Ya, tapi nilai agama jangan tersingkir dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Justru nilai-nilai agama itulah yang harus dikembangkan di masyarakat sehingga menjadi budaya, menjadi kesenangan untuk melakukannya.
Oke guys, itulah dulu, semoga bermanfaat bagi Anda dan kita semua ya. Kita tentu tidak ingin itu terjadi pada diri kita dan pada keluarga kita, walaupun mungkin orang menganggap ya kawin lari itu asik gitu ya. Asik ya, asik katanya. Karena dia sambil lari kawin itu dia sambil honeymoon, mungkin dia sambil berzina itu ya di dalam perjalanannya. Ya kan, sehingga dia merasa enak. Tapi faktanya banyak orang yang kawin lari itu hidupnya berantakan. Gak lama langsung cerai, gak lama berpisah. Kenapa? Karena kawin lari itu sendiri kan emosional kan, gak rasional. Lalu kalau emosional kan pasti nanti kedua pasangan ini yang belum saling kenal dengan utuh akan mudah tersinggung kalau terjadi hal-hal perbedaan pendapat di antara mereka. Ya kan? Gampang guys. Bahkan bisa gampang main pukul, main tinggal aja. Yang korban siapa? Bisa jadi si laki-laki korban juga. Tapi yang paling parah korbannya siapa? Perempuan. Kenapa? Kalau sempat benih-benih sperma itu tertanam di indung telurnya, berbuah menjadi anak, apa yang akan terjadi? Si perempuan akan bunting, hamil di luar nikah. Dalam kondisi seperti itu, apa yang terjadi? Kalau keguguran bagaimana? Taruhannya dua. Bayi tewas atau si ibu tewas. Siapa yang rugi? Pihak perempuan kan? Belum lagi malu, belum lagi dosa si perzinahan. Dosa zina itu guys, dicambuk 100 kali. Dalam Islam seperti itu. Ya. Nah, sudah begitu orang mengatakan, untuk apa diterapkan hukum Islam? Toh terjadi juga perzinahan, terjadi juga kawin lari. Iya, tapi pasti berkurang jumlahnya. Kalau misalnya tadinya ada 100, pasti yang menerapkan hukum seperti ini tinggal 10 orang melakukan zina seperti itu. Itu pasti guys. Kalau nggak percaya boleh dicoba. Jadi jangan Anda tolak-tolak saja. Ya kan? Anda bilang nggak efektif, kita buktikan. Jadi jangan cuma omong doang. Ayo kita buktikan, berani. Nanti hukum agamamu yang berlaku. Hukum agamamu mana? Hukum adatmu mana? Mana? Ayo kita tanding kan gitu. Akan kita lihat yang benar Tuhan apa kamu. Atau kalau kamu bilang itu dari Tuhanmu, ayo kita tanding Tuhan dengan Tuhan. Hukum Tuhan dengan hukum Tuhanmu. Tuhan mana yang benar? Hukum yang mana yang benar? Yang absolut. Ya kan? Nah begitu guys ya. Kita harus berani. Ya kan? Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Jadi agama itu absolut memang. Dia berani mengatakan ini benar, ini salah. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Walaupun Anda nggak suka itu. Ya, tapi Anda harus suka kalau itu adalah benar. Ya, dan kalau gara-gara Anda tidak suka itu Anda menghadapi konsekuensi logis, ya, apakah mungkin Anda dibenci, Anda begini? Ya, itu Anda harus jalani. Begitu juga bagi kita yang mengatakan inilah kebenaran dari Tuhan, tapi orang benci, itu harus dijalani juga. Walaupun yang bilang itu keluarga kita sendiri. Oke guys, faktanya memang banyak orang yang kawin lari ternyata kehidupannya tidak bahagia. Dan suatu ketika dia ingin kembali kepada keluarganya. Lalu bagaimana perasaan orang tua yang kehidupan mereka tidak diridhoi itu? Kan sudah terluka dulu. Lalu status anak ini, jangan-jangan dia anak zina kan? Ya kan? Anak di luar nikah, anak di luar keridhaan orang tua. Ini sangat merusak sekali. Guys, pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Begitu juga kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.